kita bisa juga untuk melihat outlet 2 ya. Banknya ini kita pilih, tanggalnya juga kita pilih, filter. Nah ini ya, masuk ke bank 10 juta ya. Lalu ada transfer, berarti saldo banknya berkurang. Ini ada pengurangan 253.000 ya. Ini karena ada potongan bank. Lalu ada tarik tunai, berarti bertambah ya, sebesar 2.500.000 gitu. Jadi total saldo akhirnya adalah 12.247.000 begitu. Nah, jadi laporan itu ya. Lalu laporan mutasi kas kita bisa lihat juga. Kita mau lihat tas outlet 1 misalnya 13 filter. Nah, seperti ini penambahan ya. Masuk ke saldo kas tadi, penambahan saldo awal tadi 10 juta. Ini saldo awal asalnya 0 kan. Lalu masuk ya sebesar 10 juta. Maka saldo akhirnya adalah 10 juta. Lalu ada transfer berarti bertambah ya, jumlah 100.000. Saldo awalnya 10 juta. Saldo awal itu berarti dari sini, dia menjadi 10.105.000. Ini kayak debit kredit di bank ya. Lalu di sini ada 200.000 tarik tunai, berarti berkurang dari 10.105.000 dikurang 200.000 ditambah 5.000 gitu ya. Hasilnya adalah 9.910.000 ya. Gitu. Jadi ini kan admin nasabah dikurang 200.000 ya, diberikan ke konsumen. Nah, konsumen ngasih lagi 5.000. Tuh, jadi dikurang 200.000 ditambah 5.000, hasilnya adalah 9.910.000. Itu untuk mutasi kasnya ya. Lalu laporan apa lagi? Kita bisa lihat di sini laporan saldo saat ini. Jadi kalau ini untuk melihat masing-masing ya. Nah, ini dari 3 ini ya, dari semuanya saldo gabungan adalah 40.016.000. Ini outlet 1 ini saldo kas ya. Outlet 1 9 juta, outlet 2 7 juta ya. Outlet 3 karena tadi kita tidak isi, tidak ada. Ini BRI outlet 1, BRI outlet 2. Nah, ini bisa kelihatan nih. Tadi kan saldo awal itu 40 juta. Ini sudah ada kelebihan 16.000 dari semua outlet ya. Dari sini aja kita bisa lihat labanya. Ya. Gitu. Nah, ini total saldo rekening, ini total saldo cash ya, yang beredar di semua outlet. Lalu kita bisa lihat lagi laporan biaya dan potongan bank ya. Semua outlet misalnya. Tanggalnya ya. Ini wajib. Kalau mau dipilih filter yang ini tidak wajib ya. Kita bisa memilih atau tidak ya, sesuai dengan kebutuhan saja nanti. Filter. Nah, ini periode segini, outlet semua outlet ya, ini filternya, keterangan filternya. Nah, ini rangkumannya, total biaya admin pendapatan operasional 25.000 ya. Total biaya admin itu admin nasabah ya. Total potongan bank itu 6.000. Estimasi laba rugi adalah 19.000. Nah, ini detailnya ya. Transfer sesama ini menghasilkan biaya nasabah berapa nih. Lalu potongan banknya kita bisa lihat di sini rinciannya gitu ya. Apalagi saya akan lebih cepat lagi ya. Nah, ini ada laporan kinerja outlet. Informasinya kita bisa pilih di sini. Outlet 1 ya. Tanggalnya misalnya tanggal saat ini. Nah, total transaksi sukses 5, total uang masuk, total uang keluar gitu ya. Admin pendapatan ya 10.000, potongan bank. Nah, ini untuk informasi per outlet ya. Termasuk dia dapat admin berapa, terus potongan banknya berapa, saldo kas saat ini berapa ya, saldo bank totalnya berapa. Jadi ini rinciannya. Oke. Lalu kita ke laporan lagi. Nah, ini laporan kinerja petugas ya.
Kita mau lihat misalnya salah satu petugas ya, misalnya kasir outlet 1, tanggal sekarang. Nah ini nama petugas kasir outlet 1, total transaksi suksesnya 4 gitu. Kita bisa lihat dia menghasilkan laba rugi berapa, 7.000. Jadi kita bisa tahu masing-masing petugas itu dia input data ya, menghasilkan laba rugi berapa. Ini nanti bisa lihat ini ya, kinerjanya. Kalau misalnya petugasnya banyak atau kalau kasirnya banyak, kita bisa tahu nih performa kasirnya seperti apa. Atau kita mau lihat semua juga bisa, semua petugas seperti ini, filter. Nah kita bisa bandingkan nih ya. Kasir outlet 1 yang 4 nih, kasir outlet 2 4 juga. Ini owner ya. Oh tadi melakukan pengurangan owner, pengurangan 3.000. Jadi kita bisa lihat nih ya, outlet 3 karena belum ada inputan transaksi, tidak ada nih ya, ini menghasilkan 7.000. Kita bisa lihat ya, hasil outlet 1 menghasilkan 7.000, hasil outlet 2 menghasilkan 12.000. Jadi kita bisa tahu gitu performa per petugas gitu ya. Lalu kita bisa lihat laporan rekapitulasi. Nah ini sebagai rangkuman ya, misalnya kita mau lihat tanggal hari ini misalnya, jenis transaksinya atau outletnya kita bisa pilih, statusnya sukses, filter gitu ya. Nah kita bisa rekap di sini pengurangan. Ini untuk rekap itu maksudnya kita memfilter transaksi, karena di data transaksi ini kita tidak bisa filter, maka di laporan kita bisa filter dengan cara laporan rekapitulasi. Di sini juga ada ringkasannya periode saat ini, jumlah transaksi sukses untuk semua ya, karena dipilihnya semua ya, kecuali kalau misalnya kita mau lihat outlet 1 filter. Nah ini maka yang informasi yang hadir di sini adalah untuk outlet 1 itu. Hitungan bank berapa, biaya admin. Jadi banyak informasi yang bisa digali ya dari laporan-laporan ini teman-teman. Ini juga bisa lihat data mutasi ya. Ini kalau pengen cepet, sini bisa kita lihat ya, mutasi ini untuk debit kredit cash ya, cash nih. Penambahan saldo kas outlet masuk nih 10 juta. Penambahan saldo BRI ini tidak ada. Penambahan saldo outlet 2 gitu ya. Kita bisa pilih juga outletnya misalnya. Nah ini adalah saldo akhir outletnya. Atau kalau kita pilih semua, maka di sini juga yang tampil masing-masing outlet ya. Ini intinya debit kredit di posisi kas ya, begitu. Kita bisa lihat dashboardnya di sini. Ini transaksi terbanyak, total saldo rekening bank keseluruhan untuk semua outlet ya, ini untuk masing-masing outletnya. Lalu ini saldo kasnya. Begitu teman-teman. Jika masih ada yang kurang atau penjelasannya masih kurang dipahami, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau menghubungi langsung melalui WhatsApp saya. Untuk nomor WhatsApp nanti ada di kolom deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.